Ding, bunyi notifikasi masuk. Bukan dari gebetan, tapi dari grup WA RT. Judulnya, Laporan Kegiatan Bakti Sosial RW 69. Peduli Sesama, Sukses Gemilang. Disertai foto-foto, Pak RT tersenyum lebar sambil menyerahkan sembako ke nenek-nenek yang agak bingung. Bu RT berdiri anggun di depan, tumpukan kardus mie instan, mereknya kelihatan banget loh. Dan beberapa pemuda berpose gagah sambil memegang sekop. Di depan satu lubang kecil yang belum jelas buat apa. Captionnya, Alhamdulillah, bakti sosial berjalan lancar. Terima kasih kepada semua warga yang telah berpartisipasi dengan hati yang tulus. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe untuk update santapan jiwa terbaru yang kami update setiap hari. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Sudah, mari kita lanjutkan. Nah, disinilah Ibnu Athaillah, sang sufi jenaka. Bayangkan saja beliau pakai kaos oblong dan sarung motif batik keren. Mungkin bakal ngeloyor sambil geleng-geleng kepala, ngomong, "Woi, woi, woi, amal lahir itu keren, tapi kalau batinnya kosong melompong kayak dompet pas tanggal tua, ya percuma, kayak soto tanpa kuah, cuman ampas." Bruk. Itu suara konsep kita tentang amal saleh yang langsung jebol. Memang sih, secara kasat mata, amal lahir itu kayak selebgram lagi live. Kelihatan banget, sholat, ada gerakannya. Puasa, kelihatan laparnya, atau pura-puranya lapar. Sedekah, ada duit atau barang yang berpindah tangan. Ngaji, ada suaranya. Bakti sosial, ada fotonya. Semua serba estetik Instagramable, siap buat feed medsos dengan hashtag Alhamdulillah bersyukur ibadah kui. Tapi kata sang hikmah, Ibnu Athaillah, amal lahir tak berarti tanpa keikhlasan batin. Ini bukan berarti amal lahir itu sampah. Ya, jangan salah paham kayak orang kecele beli martabak telur tapi isinya cuma kol. Bukan! Amal lahir itu penting, kayak bungkus martabak. Tapi, isi martabaknya apa? Kalau isinya cuma angin, kesombongan, pamer, pengen dipuji, pengen dianggap alim, atau sekadar biar nggak diomelin tetangga. Yah! Martabak gagal total, bro. Kenapa sih ikhlas batin itu sebegitu pentingnya sampai amal keren bisa jadi nol besar? 1. Allah Maha melihat isi hati, bukan cuma feed IG. Ini penting banget. Kita bisa nipu muka Pak RT yang lagi bagi sembako sambil senyum-senyum manis. Kita bisa nipu temen ngaji yang bilang, "Wah, rajin amat lu sholat tahajud." Kita bahkan bisa nipu diri sendiri. "Ah, aku ikhlas kok." Tapi, Allah Maha tembus pandang, kayak sinarek super canggih yang langsung nyorot ke jantung hati kita. Dia tahu persis apakah kita sedekah karena kasihan sama si nenek, atau karena pengen fotonya masuk koran lokal. Dia tahu apakah kita puasa karena memang niat ibadah, atau sekadar biar kurus dan dibilang, "Wah, lu puasa Senin Kamis ya? Keren!" Di mata Allah, nilai amal itu tergantung pada apa yang ada di dalam hati kita saat melakukannya, bukan pada seberapa wah penampilan luarnya. 2. Amal tanpa ikhlas. Robot. Tanpa baterai. Bayangin kamu punya robot super canggih, bisa nyapu, nyuci, masak, bahkan nyanyi dangdut. Tapi, baterainya kosong. Apa yang terjadi? Robot itu cuma jadi patung kaku yang nongkrong di pojok ruangan. Paling cuma bisa dipajang. Sama. Amal lahir tanpa ikhlas itu kayak robot tanpa baterai. Gerakannya ada, bentuknya oke, tapi nggak ada nyawanya. Nggak ada energi spiritual yang menghubungkannya dengan Allah. Gerakan sholatnya bagus, tapi pikiran melayang ke menu buka puasa besok. Bacaan Al-Quran fasih, tapi hati sibuk ngitung like di medsos. Itu sholat robot. Itu ngaji robot. Nggak nyambung ke pusat komandonya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Riya dan sum'ah, virus ganas, perusak, amal. Nah, ini nih, musuh bebuyutan ikhlas. Riya itu pamer biar dilihat orang. Sum'ah itu pamer biar didengar orang. Kayak penyakit demam pamer akut. Contoh, riya klasik. Sholat di syaf paling depan dengan gerakan super slow motion dan suara Allahu Akbar yang menggema sambil melirik kanan-kiri. Lihat nggak gue? Gue alim loh. Sedekah pakai amplop transparan biar nominalnya kelihatan, atau lebih parah,
pakai speaker. Warga sekalian, saya Ahmad bin Umar menyumbang 5 juta rupiah untuk masjid. Alhamdulillah. Dor. Itu suara pahala yang kebuang. Posting foto lagi baca Al-Quran di kafe estetik dengan caption panjang lebar tentang tafsir suratnya. Tapi kamera lebih fokus ke gelas kopi artisanal dan wajah yang udah diedit sampai mulus kayak plastik. Rajin banget ke pengajian, tapi setiap kali pulang pasti cerita panjang lebar ke tetangga. Aduh, tadi pengajiannya bagus banget. Ustadznya bilang gini, gitu. Lu kemana aja sih? Kok nggak datang? Rugi deh. Baca, gue rajin, lu enggak. Gue lebih baik. Kata Ibnu Athaillah, amal yang dicampuri ria itu kayak martabak yang udah disiram saus sambal tapi di dalamnya ada potongan kardus. Luarnya oke, dalamnya busuk, pahalanya nol. Bahkan bisa jadi dosa karena udah nipu dan pamer. 4. Ikhlas itu bukan enggak pengen dipuji, tapi enggak tergantung sama pujian. Ini sering salah kaprah. Ikhlas bukan berarti kita harus muka masam kalau dipuji. Kalau orang bilang, wah, sedekahnya banyak ya, ya bilang aja, Alhamdulillah, sambil senyum. Nggak apa-apa. Yang nggak benar itu kalau motivasi utama kita beramal adalah supaya dipuji. Atau lebih parah, kalau nggak dipuji, kita langsung bete, marah, atau malah berhenti beramal. Ikhlas itu artinya kita beramal lillahi ta'ala, demi Allah semata. Titik. Kalau ada pujian, alhamdulillah, anggap aja bonus. Kalau nggak ada, ya nggak masalah. Toh tujuan utama udah tercapai. Ridho Allah. Kayak kita kerja buat gaji, bukan buat dibilang karyawan terbaik setiap hari. Kalau dapat penghargaan, senang. Kalau nggak, ya gaji tetap masuk kan? Santai. 5. Amal ikhlas. Itu ringan. Amal pamer. Itu berat. Kayak bawa karung beras. Pernah ngerasain sholat karena terpaksa? Atau sedekah karena malu sama panitia? Atau puasa sekadar ikut-ikutan temen? Berat banget kan? Kayak nenteng galon air naik tangga 10 lantai. Sebaliknya amal yang ikhlas, meski secara fisik berat tapi terasa ringan di hati. Misal, bantu orang tua nyebrang jalan karena tulus kasihan, bukan karena ada kamera CCTV. Atau sholat tahajud karena memang rindu mengadu sama Allah, bukan buat story WA. Itu rasanya lega, damai, kayak habis minum air dingin pas panas terik. Ikhlas itu bensin spiritual yang bikin perjalanan ibadah kita lancar dan nyaman, bukan sekadar tempelan stiker doang. Gimana sih caranya ngebangun ikhlas batin ala Ibnu Athaillah? Tips anti-hipokrit. 1. Sembunyikan amalmu kayak sembunyiin uang jajan. Bukan berarti jadi rahasia banget sampai paranoid, tapi biasakan untuk tidak sengaja memamerkan amal baik. Sedekah? Pakai amplop biasa, masukin kotak amal tanpa gaya-gayaan. Bantu orang? Cepat-cepat pergi setelah bantu, jangan nunggu ucapan terima kasih. Sholat sunnah, kerjain di rumah, di kamar, tanpa perlu diumumin ke seluruh grup keluarga. Kata Nabi SAW, amal yang paling ikhlas itu yang dilakukan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Bayangin tangan kiri kita lagi sibuk main HP, terus tangan kanan kita diam-diam masukin duit ke kotak sedekah. Gubrak! Amal selesai, tangan kiri nggak nyadar. Keren kan? Ikhlas level ninja. 2. Perangkap niat jahat. Sebelum keluar gerbang hati. Sebelum mulai amal, pause sebentar. Tarik napas. Tanya diri sendiri. Buat siapa nih aku ngelakuin ini? Buat Allah atau biar dipuji si A? Biar dianggap hebat sama si B? Biar nggak diomelin emak? Kalau ada bisikan biar dipuji, segera usir. Kayak usir tikus yang mau nyerbu dapur. Ganti dengan niat yang bersih. Ya Allah, aku lakukan ini hanya mengharap ridhomu. Ulangi dalam hati. Ini kayak reset otak sebelum mulai. 3. Syukuri jika amalmu tidak diketahui orang lain. Ini tes ikhlas level dewa. Kalau kamu beneran bantu seseorang secara diam-diam dan gak ada yang tahu samsek, terus kamu malah merasa senang dan lega karena berhasil merahasiakannya, selamat! Kamu baru saja menemukan kado spesial dari ikhlas, kebebasan dan kedamaian. Rasanya kayak jadi superhero rahasia, luar biasa. 4.
Fokus pada kualitas, bukan kuantitas, apalagi dokumentasi. Daripada sibuk ngitung berapa kali sholat sunnah atau berapa juta yang disedekahin, lebih baik fokus pada bagaimana kita melakukannya. Apakah khusyuk? Apakah dengan rasa cinta dan takut pada Allah? Apakah menghayati maknanya? Sedekah 10.000 dengan hati tulus dan penuh kasih, jauh lebih berharga di mata Allah daripada sedekah 10 juta yang disertai siaran langsung di YouTube dengan judul Sedekah Gede, Gak Sangka Reaksinya. 5. Ingat mati. Seriusan, tapi bisa dibikin kocak. Bayangin lagi ngebujur kaku di kamar mayat. Orang-orang pada datang melayat. Ada yang bisik-bisik, almarhum dulu rajin sholat loh, tapi suka banget pamer. Atau dermawan sih, tapi sumbangannya selalu dipajang papan nama gede-gede. Gubrak, malu kan? Atau bayangin di padang mahsyar, semua catatan amal kita diputer kayak film. Terus ada scene kita lagi sedekah sambil senyum-senyum ke kamera. Terus malaikat komentar, "Nah, ini niatnya buat apa tuh?" Mending amal yang nggak banyak, tapi pas diputer isinya adegan kita beribadah dengan air mata haru atau senyum tulus ke langit tanpa peduli siapa yang lihat. Itu baru epic. Kesimpulan ala kadarnya, soalnya udah capai ngetik 2.000 kata. Jadi pesan kocak tapi dalam banget dari Ibnu Athaillah ini adalah, jangan sampai kita kayak gedung pencakar langit megah, tapi fondasinya cuma terbuat dari biskuit mari. Kelihatan, wah, Instagramable, tapi sebentar saja langsung ambrol kena angin sepoi-sepoi. Amal lahir itu gedungnya. Ikhlas batin itu fondasi beton bertulang baja anti gempa. Biar amal kita nggak jadi kayak soto tanpa kuah, ampas doang, martabak isi kardus, nipu doang, atau robot tanpa baterai, nggak nyala-nyala, maka rawatlah hati kita. Bersihkan dari kotoran ria, sum'ah, pamrih duniawi. Isi dengan niat tulus lillahi ta'ala. Beramallah sebanyak mungkin, sebaik mungkin, tapi jangan lupa untuk menyemirnya dengan keikhlasan di setiap detilnya. Biar amal lahir kita nggak cuma jadi tontonan atau bahan gosip tetangga, tapi benar-benar menjadi tangga yang mengantarkan kita mendekat kepada Sang Maha Pemberi Nilai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya, yang dinilai bukan seberapa mentereng penampilan ibadah kita, tapi seberapa jernih dan tulus hati kita saat melakukannya. Singkat kata, kalau mau amalmu nggak jadi bubble wrap, gedebak-gedebuk doang isinya angin, isilah batinmu dengan ikhlas. Biar amalmu jadi paket lengkap yang benar-benar berharga. Slurp, suara nikmatnya amal ikhlas kayak minum es degan segar. Amin. Jika pembahasan ini menarik bagi Anda, bagikan ke teman-teman Anda dan jangan lupa tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.